Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 semester 4A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan, di mana beranggotakan Ahmad Fadilah Hakim, Febriati Kurnia Dwi Nurasri, Rizkyani Nur Taskia, Linda Pratiwi Harahap, dan Septiana Citra Mulya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada makanan. Kalian tahu nggak sih, ternyata makanan yang kita makan mengandung karbohidrat, lemak, dan protein dicerna di dalam tubuh kita di tempat yang berbeda. Mau tahu bagaimana proses pencernaan makanan tersebut? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke sistem pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein, kita bahas terlebih dahulu mengenai proses pencernaan makanan secara umum ya. Makanan masuk ke dalam mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut andil dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap, dan dari usus halus, makanan akan didorong masuk ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan karbohidrat. Ketika makan, makanan akan masuk ke mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin atau amilase yang mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian masuk ke lambung diteruskan ke duodenum. Di duodenum terjadi pencernaan karbohidrat yang kedua, yaitu dengan bantuan enzim amilase mengubah amilo menjadi maltosa dan dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus juga terjadi pencernaan karbohidrat oleh enzim maltase, sukrase, dan laktase. Enzim maltase fungsinya memecah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Enzim sukrose fungsinya memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Enzim laktose fungsinya memecah laktose menjadi galaktosa dan glukosa. Karbohidrat setelah dicerna di usus halus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibantu oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Makanan dimulai dari mulut, lalu dicerna jadi bentuk yang lebih kecil di dalam lambung. Setelah tekstur makanan sudah lumat dan halus dengan sempurna, makanan akan ditelan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Di sini, lambung mulai menjalankan tugasnya dengan menciptakan suasana asam yang akan mengaktifkan enzim protase. Protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim protase menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin sebagai salah satu enzim protase yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai peptida.
Selanjutnya, asam amino akan masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di saat yang bersamaan, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Meski sudah dipecah jadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap. Harus dicerna lagi ke bentuk zat yang lebih sederhana. Nah, proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan karbosipeptidase agar dapat menguraikan asam amino dan peptida. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Di dinding usus halus terdapat bagian yang disebut villi dan mikrofilli yang memudahkan penyerapan asam amino. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan termasuk sel otot. Dan yang kedua, mengalami proses pelepasan gugus amin yang dikenal dengan deaminasi protein. Jika kelebihan protein akan dibuang bersama air seni yang mengandung nitrogen. Sedangkan jika kekurangan bisa disebut HO atau biasa disebut busung lapar. Nah, meskipun lemak seringkali dicap buruk oleh kebanyakan orang, tetapi kita sebagai manusia sebenarnya sangat membutuhkan lemak. Karena lemak ini berperan penting untuk menyediakan energi agar tubuh kita bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu, di sini terdapat skema proses pencernaan lemak yang dianalogikan oleh keju. Dan kita tahu bahwa keju ialah salah satu makanan berlemak dan memiliki kadar lemak yang cukup tinggi. Nah, teman-teman, pada saat kita memakan makanan yang berlemak, maka makanan itu akan dicerna di dalam mulut, lalu akan dihancurkan oleh garam empedu. Garam empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu. Kemudian, makanan ini akan dilanjutkan ke usus. Dan di dalam usus, makanan yang mengandung lemak akan mendapatkan bantuan dari pankreas yang mengeluarkan enzim lipase yang berfungsi untuk merubah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebelum diserap oleh usus, makanan ini akan bereaksi dengan asam lemak dan garam empedu untuk membentuk senyawa. Selanjutnya, akan diserap dan dijonjot oleh usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol berbentuk lemak dan dibawa ke dalam jaringan atau organ. Selanjutnya ada pertanyaan, berapa lama sih lemak dapat dicerna oleh manusia? Pada dasarnya, setiap orang memiliki sistem pencernaan dan respon terhadap makanan yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat setiap orang mencerna makanan berlemak dalam waktu yang berbeda pula. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seberapa lama sih makanan berlemak dan bisa diserap oleh tubuh. Beberapa faktor itu diantaranya seperti faktor psikologis, faktor jenis kelamin, hingga faktor jenis makanan yang Anda konsumsi. Tetapi secara umum dibutuhkan waktu sekitar 24 hingga 72 jam lamanya bagi tubuh untuk mencerna makanan berlemak secara sempurna. Cukup sekian penjelasan mengenai proses pencernaan lemak. Terima kasih.